semuanya, selamat datang di video kami. Di video ini kami akan menjelaskan tentang mitigasi bencana alam yang terjadi di Kalimantan Barat, yaitu tentang kebakaran hutan dan lahan. Sebelum itu, perkenalkan saya Lydia Rahmawati dan teman saya Maxi Yanti. Kami akan menjelajahi bencana alam kebakaran hutan dan lahan, penyebab terjadinya, dampak yang dirasakan oleh masyarakat, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman dari kebakaran hutan dan lahan, serta cara melestarikan lingkungan alam kita. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, simak video kami! Provinsi Kalimantan Barat terletak di Pulau Kalimantan. Wilayah ini memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari daratan rendah yang luas, sedikit area berbukit, lahan berawa-rawa, tanah gambut, dan hutan mangrove. Secara geologis, Kalimantan Barat juga memiliki jenis tekstur tanah yang beragam, dengan sebagian besar berupa tanah sedang, diikuti oleh tanah halus, kasar, gambut, dan rawa. Beberapa wilayah seperti Kabupaten Kuburaya, Kota Pontianak, dan Kabupaten Sintang memiliki karakteristik geografis yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Kekeringan musiman dan perubahan iklim semakin meningkatkan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat ini. Kebakaran hutan dapat diartikan sebagai peristiwa api yang melahap vegetasi secara bebas dan tidak terkendali, mengonsumsi bahan bakar alami dari hutan seperti serasah, rumput, ranting, dan pohon mati. Selama beberapa tahun terakhir, Kalimantan Barat telah menghadapi berbagai bencana kebakaran hutan dan lahan. Salah satu contohnya adalah kebakaran besar yang terjadi di Kabupaten Kuburaya, yang menyebabkan kerugian besar bagi ekosistem dan masyarakat setempat. Tiga kecamatan zona merah di Kuburaya masih ada beberapa titik api yang belum padam. Polisi menangkap 2 pelaku pembakaran lahan. Bencana ini seringkali disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan manusia, termasuk pembukaan lahan untuk pertanian, perubahan iklim yang menciptakan kondisi kering, serta praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Saudara, petugas gabungan kewalahan memadamkan 147 titik kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Bukan hanya merusak lingkungan, kabut asap dari kebakaran menyebabkan kualitas udara di Kabupaten Kuburaya maupun Kota Pontianak masuk kategori sangat tidak sehat. Laporkan masih di TKP Desa Madusari untuk... Tak ada kata menyerah, anggota Polres Kuburaya bersama petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api Senin siang. Dampak kebakaran hutan dan lahan sangat signifikan bagi masyarakat di wilayah Kalimantan Barat. Dampak sosial, budaya, dan ekonomi dirasakan oleh masyarakat yang kehilangan mata pencarian dan kesehatan mereka yang terancam. Kebakaran ini mengakibatkan kerusakan lingkungan, penurunan kualitas udara, dan ancaman kesehatan seperti penyakit ISPA. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga membawa dampak besar bagi masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan akibat asap, kerugian ekonomi, hingga kerusakan ekosistem yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Sementara kabut asap tipis akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti wilayah Pontianak, Kalimantan Barat Rabu pagi. Adanya kabut asap berpengaruh terhadap kualitas udara. Selain di Kuburaya, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di sejumlah wilayah di Pontianak. Yang sudah kita ketahui bahwa sampai saat ini ada beberapa titik yang memang sudah terjadi
kebakaran hutan dan lahan, kita dari Polres menindaklanjutin bersama stakeholder terkait untuk melakukan upaya pemadaman. Kita libatkan 4 personil dalam kegiatan operasi Makassar 2 ini sebanyak 442 personil. Kini kabut asap yang ditimbulkan kebakaran hutan dan lahan mengancam kesehatan warga. Selama beberapa hari terakhir, kualitas udara di Kota Pontianak maupun Kabupaten Kuburaya masuk kategori sangat tidak sehat. Warga pun diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Pada siang hari untuk saat ini karena cuacanya juga suhunya mencapai 32 sampai 34 derajat Celcius, ya kita mengharapkan masyarakat tidak mengadakan aktivitas di siang hari karena kita takutkan dehidrasi bagi masyarakatnya. Nah, tapi untuk sore hari, kita harapkan masyarakat tidak berolahraga untuk sore hari karena tadi cuaca dalam kondisi terutama PM10 ya, debu, jerabu, asap dan sebagainya. Nah, itu pada sore hari itu meningkatkan, ini sangat buruk bagi kesehatan kita. Warga pun diminta untuk menahan diri agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Kini dampaknya yang terlalu mahal untuk dibayar, bukan hanya merusak lingkungan, asap kebakaran juga berbahaya untuk kesehatan. Dede Iskandar melaporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan, berbagai langkah mitigasi telah diambil. Ini termasuk upaya reforestasi dan aflorestasi, serta pemantauan cuaca dan iklim secara terus-menerus. Kemudian pengelolaan vegetasi yang tepat seperti pemangkasan dan pengumpulan bahan bakar alami. Pengelolaan air dan pembasahan lahan gambut melalui pembuatan kanal dan bendukan kecil. Serta penegakan hukum terhadap pembakaran ilegal, edukasi masyarakat, dan penerapan metode pembukaan lahan yang ramah lingkungan. Selain itu, untuk mengurangi dampak kebakaran hutan dan lahan, masyarakat diberikan edukasi mengenai bahaya kebakaran, disediakan fasilitas kesehatan yang memadai, didistribusikan masker untuk mencegah gangguan pernapasan, dan dibangun pusat-pusat evakuasi untuk menampung warga yang terdampak. Program bantuan ekonomi bagi petani dan masyarakat terdampak, serta pelatihan keterampilan baru untuk diverifikasi mata pencarian juga dapat membantu pemulihan ekonomi. Kemudian, rehabilitasi lahan yang terbakar dan pelestarian ekosistem melalui upaya reforestasi dan konservasi juga penting untuk memulihkan lingkungan yang rusak. Sebagai masyarakat yang baik, kita harus tanggap, tangkas, dan tangguh saat menghadapi bencana alam kebakaran hutan dan lahan. Terdapat beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, apabila tidak memiliki kepentingan, jangan keluar rumah. Yang kedua, tinggal di dalam rumah. Tutup segala akses udara berasap yang bisa masuk ke dalam rumah dan jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin. Yang ketiga, nyalakan air conditioner atau AC agar bisa memfiltrasi udara. Jika tidak memiliki AC dan terlalu pengap untuk tinggal di dalam rumah, carilah perlindungan di pusat. Yang keempat, segera periksa ke dokter bila memiliki gangguan jantung atau paru-paru. Yang kelima, cukupi asupan air putih, buah, dan makanan bergizi. Dan yang keenam, lindungi lubang pernafasan dengan masker atau kain setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Gunakanlah masker N95 untuk perlindungan yang lebih baik. Cuci tangan dan wajah sesudah beraktivitas di luar ruangan. Apabila api terus menjalar, segera laporkanlah kepada posko kebakaran atau pihak terkait. Bagaimana? Informasinya sangat penting, bukan? Jadi, mari kita lestarikan hutan alam kita. Sekian video dari kami. Sampai jumpa Jumpa di video selanjutnya.